Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Selamat datang di Eva kedua kita. Walaupun Eva kali ini diadakan secara online, kita harus tetap semangat ya teman-teman dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati dan pikiran untuk menerima firman Tuhan yang akan dibawakan nanti. Sebentar lagi Eva akan dimulai. Dimohon teman-teman tetap menghargai dan menghormati Tuhan walaupun beribadah dari tempat masing-masing ya. Selamat beribadah, God bless you. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan pita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Kita ulang lagi dari awal ya. Firman-Mu Tuhan pita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan yang dilaksanakan secara online ini. Sebelum kita memulai, mari kita persiapkan hati kita meminta pertolongan Roh Kudus menyertai kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan dan kiranya Roh Kudus menyertai kami di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan. Terlebih bagaimana kami juga bisa melihat konteks dari bacaan kami untuk kami bisa juga merealisasikannya dalam kehidupan kami, Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat, pencerahan setiap firman yang kami dengar dan kami renungkan ini. Dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema dari persekutuan kita ataupun sepanjang pembahasan kita adalah bicara tentang Injil Markus. Dan saya saat ini akan menjelaskan tentang pendahuluan Injil Markus itu seperti apa. Mari coba kita lihat dua ayat. Satu dari Markus pasal 1 ayat yang 1, yang kedua Markus 10 ayat 45. Markus 1 ayat 1 saya bacakan buat kita. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Lalu Markus 10 ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, sebelum lebih lanjut bicara tentang Injil Markus, saya ingin bercerita dulu. Tentu kalian sudah pernah mendengar cerita tentang maraton.
Apa itu maraton? Mungkin di benak kita semua mengacu kepada itu tentang lomba lari, ya, lari yang jaraknya 42 kilometer lebih gitu ya, 42 kilometer lebih, berlari terus ya. Memang itu juga jarak yang jauh, tetapi historisnya, sejarahnya itu ada di zaman sebelum Masehi, yaitu terjadinya peperangan antara kerajaan Yunani, terutama waktu itu kotanya Athena, yang mau diserang oleh kerajaan Persia, Media Persia, kira-kira sekitar tahun 450-an sebelum Masehi itu. Jadi kerajaan yang sedang berjaya adalah Media Persia saat itu, sedang menyerang Athena. Nah, waktu peperangan itu ternyata kerajaan Persia hampir dikalahkan dan mungkin akan dipastikan kalah oleh kerajaan Yunani. Nah, ada seorang pelari yang ingin mengumumkan pengumuman ini pasti menang karena dia bersemangat ya. Jadi dia lari dari kota Maraton. Jadi kota Maraton ini tempat peperangan itu terjadi, lalu dia berlari sampai ke Athena, pusat daripada kerajaan Yunani. Berlari terus tanpa henti, berlari karena dia begitu senang, karena dia begitu bangganya untuk bisa menceritakan tentang apa yang dia lihat, apa yang dia ingin sampaikan sampai ke kota Athena, bahwa Persia telah dikalahkan di Maraton, di kota Maraton. Sehingga ia berlari dengan menggebu-gebu dengan begitu semangatnya untuk memberikan pesannya. Nah, itu kira-kira tentang maraton. Lalu apa hubungannya dengan yang kita baca ataupun kitab Markus? Nah, tadi kita baca di dalam Markus 1 ayat 1 tadi ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, memang secara bibliologi atau ilmu Alkitab, Injil Markus adalah Injil yang pertama ditulis dari 4 Injil dan sebelumnya. Jadi kalau Perjanjian Baru, kitab-kitab yang ditulis pertama kali ditulis itu ada yang mengatakan itu Injil Yakobus ya, pertama kali. Ada juga surat Galatia, ya, surat Galatia atau surat Tesalonika dari Rasul Paulus. Tapi kalau dari hubungannya dengan 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Markuslah yang pertama kali dituliskan dibandingkan keempat 3 Injil yang lainnya. Sehingga Markus menjadi Injil yang pertama-tama. Tapi waktu itu konteksnya berbeda, seperti Injil Matius ditulis, Injil Yohanes ditulis, konteksnya berbeda. Nah, seperti apa konteksnya? Ya, saya jelaskan dulu. Siapa Markus? Markus adalah seorang Yahudi, anak dari namanya Maria, yang dituliskan dalam Alkitab. Ya, Kisah Rasul 12 ayat 12. Kalian bisa lihat Kisah Rasul 12 ayat 12 disebutkan nama ibunya itu Maria. Lalu anaknya Markus. Ya, jadi dari Kisah Rasul 12 ayat 12 itu disebutkan ada ibunya Maria. Markus itu seorang anak muda. Dan ditafsirkan juga Markus adalah keponakan dari Simon Petrus, yang juga punya saudara namanya Barnabas. Contoh ya, kita lihat Kolose pasal yang keempat ayat yang 10. Kolose 4 ayat yang 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Nah, Barnabas disebutkan, tapi Barnabas juga adalah kaitannya dengan Simon Petrus. Nah, kita lihat 1 Petrus 5 ya, 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-13. Jadi 1 Petrus 5 ayat yang ke-13 itu juga tertera nama Markus disebutkan ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Jadi disebut Markus anakku. Jadi dengan demikian Markus yang muda ini mendapatkan sumber-sumber atau data-data Injil itu dari Simon Petrus dan juga Barnabas. Kalau saya tafsirkan, Barnabas juga adalah salah satu dari murid yang ke-70 dari murid Tuhan Yesus. Jadi ada murid 70, ada murid 12 begitu ya. Yang dipilihkan 12 murid yang terdekat. Nah, Barnabas itu juga adalah bagian daripada murid Tuhan Yesus, jadi mengerti. Dan demikian juga Markus punya sumber data tentang Injil, tentang Tuhan Yesus dari Simon Petrus atau dari Barnabas. Bahkan akhirnya menjadi rekan sekerja dari Paulus.
Jadi ikut mengikuti Paulus dalam pelayanannya. Nah, sesuai dengan kasih Tuhan, ini anak muda jadinya. Tetapi konteksnya saat itu, waktu Markus menuliskannya, kira-kira tahun 50-60-an Masehi, itu di mana orang-orang penerimanya adalah orang Yunani yang menjadi Kristen, bukan orang Yahudi, bukan penganut agama Yahudi, tidak mengerti budaya Yahudi. Makanya di Injil itu, di Injil Markus tidak ada keterangan-keterangan yang mengacu kepada budaya Yahudi. Kalaupun ada, seperti di Markus terakhir itu, dia jelaskan detail. Misalnya, inilah kebiasaan orang Yahudi kalau makan harus mentahirkan dirinya dulu, membersihkan tangannya. Jadi ada penjelasan. Jadi kalau berbeda dengan Injil Matius. Jadi kalau Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi yang Kristen. Jadi sekali lagi, Injil Markus ditulis untuk kepada orang-orang Yunani yang beragama Kristen. Nah, ada yang menafsirkan bahwa orang-orang Yunani itu di sekitar Romawi yang mendapatkan penganiayaan. Nah, sesuai kasih Tuhan, menarik sekali bahwa Injil pertama kali ditulis bukan bagi orang kafir, bukan orang yang tidak percaya, tapi untuk orang percaya. Tetapi orang percaya seperti apa? Orang percaya yang sedang mengalami penderitaan, orang percaya yang sedang mengalami kesusahan oleh karena imannya. Karena kita lihat orang Kristen pada saat itu di tengah budaya yang politeis, yang mempercayai banyak dewa, sehingga orang Kristen itu dianggap menjadi orang-orang yang tidak percaya akan adanya dewa-dewi, karena menolak itu. Sehingga orang Kristen mula-mula dianggap sebagai agama ateis, tidak percaya kepada dewa-dewi yang sedang berkembang agamanya saat itu. Jadi sesuai kasih Tuhan, kehidupan orang Kristen pada saat itu sangat sulit sekali, karena dipertanyakan, siapa Tuhanmu? Siapa yang kau percayai? Lalu disebutkan, Yesus. Siapa Yesus itu? Oh, dia orang Israel. Kok dia orang? Kenapa jadi dewa? Kenapa jadi Tuhan? Nah, waktu dijelaskan, oh dia adalah anak Allah, dia Tuhan. Nah, itulah sebabnya bagaimana Markus itu sedang menjelaskan bahwa Yesus itu anak Allah, anak manusia. Bagaimana memperkenalkannya pada pembaca itu, supaya pembaca itu memperkuat imannya bahwa Yesus yang ia percaya sungguh anak Allah, anak manusia itu. Nah, itulah sebabnya tadi di dalam Markus 1 ayat 1 kita baca sama-sama, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ya, jadi jelas sekali tulisannya itu naratif, cerita, kisah cerita, dan cerita yang dituliskannya dari kisah ke kisah berikutnya sangat cepat sekali settingannya dari cerita ini, sehingga apa yang dituliskannya sebagian besar hampir kronologis, meskipun ada yang tidak kronologis. Dan saat menuliskan Injil itu tentang anak Allah ini, dengan segera dari setting satu ke setting satu, cepat-cepat, seperti tadi maraton tadi, dia harus segera memberikan informasi ke Athena bahwa ini ada berita yang penting. Seolah-olah juga Markus sedang lari maraton untuk menceritakan Injilnya kepada orang-orang yang di Roma ataupun yang di Yunani sedang mengalami penganiayaan, supaya imannya diteguhkan, supaya imannya tetap berbuah, imannya tetap memperkuat untuk hidup di tengah zaman yang tidak percaya. Nah, untuk bagian ini saja, sesuai kasih Tuhan, di tengah kondisi pandemi, di tengah kondisi banyak berbagai aliran kepercayaan ataupun paham-paham yang ada, sudahkah engkau juga berani semangat untuk menceritakan tentang Injil Tuhan? Ada satu keselamatan yang di dalam Yesus Kristus, yang menyatakan bahwa Yesus itulah satu-satunya keselamatan. Bersemangat sekali menceritakannya. Ya, sebagai contoh aja ya, di masa-masa pandemik awal, Februari lah waktu itu adanya PSBB, pembatasan skala besar gitu ya, itu muncul yang TikTok lah atau challenge gitu ya, brush challenge atau apalagi challenge di Instagram. Padahal kondisinya lagi banyak yang sakit, banyak yang meninggal dunia, lagi prihatin. Tapi malah banyak TikTok kan, banyak yang nyenang-nyenang di Instagram, seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa. Dan itu menyebarnya cepat sekali. Lihat, sesuatu yang disenangi oleh diri kita, sesuatu yang mungkin sesaat senangnya, cepat menyebar. Tapi bagaimana sesuatu hal yang bernilai kekal? Sudahkah kita juga bersemangat menceritakan?
Nah, kalau dari Injil Markus ini dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain adalah Injil yang paling singkat, ya, karena beberapa pasal saja dibandingkan Matius 28, ya. Jadi Injil Markus ini sangat singkat, jadi tidak banyak tulisan, karena itu tadi semangat untuk menceritakan bahwa Yesus ini adalah anak Allah, anak manusia, ya. Jadi penuh dengan kekuatan seperti anak muda, penuh dengan kekuatan. Nah, mari kita lihat bahwa apa yang digambarkan tentang Yesus, apa yang digambarkan Yesus oleh penginjil Markus ada 4. Kalau kita baca nanti atau dalam eksposisi persekutuan ke depannya, kita akan menemukan bahwa sebutan bagi Yesus Kristus itu di Injil Markus ada 4. Yang pertama, hamba. Yesus walaupun anak Allah adalah hamba. Dia seorang hamba. Nah, itulah sebabnya tadi kita baca sama-sama Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Dia anak Allah, tapi juga adalah anak manusia. Dan anak manusia ini sedang dijelaskan anak manusia dengan manusia huruf besar. Apa artinya anak manusia? Adalah hamba. Kalau dalam bahasa Yunani itu bisa juga budak. Yesus adalah budak. Tapi budak bukan budak dosa, bukan budak kerajaan, tapi sepertinya hamba yang taat. Nah, oleh karena itu waktu menjelaskan tentang hambanya seperti apa, Markus sangat tepat sekali menjelaskan bahwa hamba yang penuh kuasa, hamba yang punya kekuatan, yang menyelamatkan. Jadi itulah yang disebutnya powerful savior, juru selamat yang punya kekuatan. Sehingga ceritanya beralih cepat sekali, ya. Kalau kita kembali ke Markus 1 misalkan, ya, inilah, ya. Lalu pada saat masuk ke ayat 9, pada waktu itu datanglah Tuhan Yesus dari Nazaret. Lalu ayat yang 12, segera sesudah itu roh memimpin dia. Lalu setelah itu ayat 14, sesudah Yohanes ditangkap. Jadi kata-kata sambungnya itu ada kaitan dengan waktu dan juga cepat sekali settingnya berubah. Ya, setting itu berubahnya cepat karena sedang terburu-buru untuk menceritakan powerful savior. Itu bagian kedua. Jadi yang pertama tentang servant, hamba. Tetapi hamba yang menyelamatkan, yang punya kekuatan yang menyelamatkan. Lalu yang ketiga, Injil Markus menceritakan tentang Tuhan Yesus ada seorang manusia yang punya tindakan, man of action. Kembali dari Markus 10:45 ini tadi, melayani bukan untuk dilayani. Dia selalu bertindak. Di dalam Injil Markus sangat kuat sekali menceritakan bahwa Yesus selalu bekerja, bertindak, bekerja, bertindak. Sekalipun pernah dituliskan di dalam Markus, ya. Nanti kalian dalam menjalani persekutuan ini, eksposisi Markus juga akan ketemu bahwa Yesus waktu mengajar murid-murid, lalu ia lelah, lalu ia tidur di perahu menggunakan bantal. Nah, itu cuma ada di Markus, menggunakan tilam disebutnya. Yang menggunakan tilam, bantal itu, tidur nyenyak, capek. Ya, walaupun kita seringkali nyanyi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, pada seterusnya, jangan lelah. Enggak, pasti lelah fisik. Tuhan Yesus pun walaupun adalah seorang hamba yang betul-betul punya kekuatan, tapi dia juga adalah seorang yang bertindak, tapi lelah juga. Jadi man of action. Di tengah istirahatnya, di tengah keadaan apapun, dia selalu bertindak, Nah, lalu yang keempat, penting sekali. Selain tadi, dia servant, powerful savior, man of action. Yang keempat, penginjil Markus menggambarkan bahwa Yesus adalah servant of Jehovah, atau pelayannya dari Allah, pelayan Allah. Dia anak Allah, padahal dia adalah kuasa, tetapi dia juga adalah pelayannya dari Allah. Nah, walaupun diceritakan Yesus seperti 4 tadi, sehingga tidak ada lagi gambaran tentang bahwa Yesus lahir di mana, nggak ada. Jadi ceritanya langsung Yohanes Pembaptis, ya, Yohanes Pembaptis, seperti apa Yohanes Pembaptis, terus tiba-tiba Yesus dibaptis. Jadi mulainya waktu Yesus setelah dibaptis, usia 30-an tahun.
Beda sama Matius. Matius menceritakan tentang kelahiran Yesus. Jadi kalau dari 4 Injil yang cerita tentang kelahiran Yesus cuma 2 Injil. Injil Matius dan juga Injil Lukas. Markus dan Yohanes tidak menceritakan tentang kelahiran Yesus. Karena bukan itu fokusnya. Fokusnya ada bicara tentang hamba yang melayani. Hamba yang penuh kuasa yang menyelamatkan. Hamba daripada Allah. Itu yang bertindak. Sehingga kembali lagi pada konteks pembacanya. Orang-orang Kristen yang dianiaya, yang imannya dipertanyakan orang sekitar, bagaimana ia bisa mempertanggungjawabkannya, yaitu dengan melayani dengan sepenuh hati. Oleh karena Yesus yang diyakininya pun melayani, bukan seperti agama-agama yang beredar saat itu. Dewanya itu diminta dilayani, diberi seserahan, diberi sekian persembahan ataupun korban sedemikian rupa. Bukan. Tapi Yesus yang dipercayai oleh orang Kristen adalah yang selalu melayani, yang dia melayani. Sehingga kita orang percaya, orang-orang Kristen yang sedang dianiaya saat itu, tetap terus melayani, semangat melayani. Nah, itulah gambaran tentang Injil Markus, saudara sekalian. Dan yang menarik lagi, Injil Markus itu sangat banyak sekali ide-ide pemuridan, ide-ide tentang pemuridan. Jadi kalau kalian di MSCF ini ya, itu ada namanya kelompok pemuridan. Nah, coba belajar lagi tentang Injil Markus. Karena bagaimana Yesus adalah seorang anak Allah yang memuridkan. Dan pemuridannya dia pun melahirkan orang-orang yang setia untuk memuridkan. Jadi tema tentang pemuridan atau hal-hal yang terjadi dalam pemuridan, dinamika pemuridan itu ada di Injil Markus. Jadi sangat menarik sekali Injil Markus ini. Saudara kasih Tuhan, kalau kita sudah benar mengerti Injil Markus seperti apa, ya, yang tadi Injil yang cepat, Injil yang penuh dengan kuasa dan kekuatan, seperti anak muda yang semangat. Kalian tentu lebih muda dibandingkan saya. Semangat apa? Apakah di masa-masa pandemik ataupun di masa-masa studi di kampus UPH ini ada hal yang kalian dapatkan bersama Tuhan, kalian juga bersama-sama teman-teman persekutuan mendapatkan satu hal yang menarik sekali yang mengubah hidup kalian? Apa kalian ceritakan? Misalnya kalian cerita ke orang tua, "Mah, Pah, bersyukur saya bisa kuliah di UPH. Bukan karena pelajarannya gampang, bukan karena pelajarannya berkualitas, karena ini unggulan apalagi kedokteran dapat akreditasinya A, tapi karena saya menemukan Tuhan, karena saya juga dibentuk oleh Tuhan." Kalian ceritanya pun bergembira, bersemangat kepada orang tua. Atau bahkan juga mungkin ke alma mater sekolahnya. Kalau ditanya nanti kalau udah lulus mau kuliah di mana? Ke UPH saja. Ya, kenapa? Karena di UPH saya berjumpa dengan Tuhan, saya diubahkan dengan Tuhan. Bahkan nanti kalau Anda semua akhirnya nanti lulus menjadi sarjana kedokteran dan seorang dokter, kalian juga bisa bercerita. Waktu saya kuliah, waktu saya studi di UPH, saya mendapatkan panggilan yang jelas bagaimana saya harus menjadi seorang dokter yang melayani, bukan dokter yang dilayani, tetapi dokter yang melayani. Karena aku punya juru selamat yang melayani, yang punya kekuatan. Itulah sebabnya Markus 10:45 jadi tema favorit dan banyak orang Kristen yang bekerja. Karena anak manusia, karena yang hamba yang melayani itu, hamba yang setia itu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi, bukan dilayani, apalagi menjaga nyawanya, tetapi justru untuk melayani dan menyerahkan nyawanya. Jadi Injil Markus begitu cepatnya sampai nanti di dalam Markus terakhir ini pun diceritakan bagaimana Yesus itu mati dan bangkit, gitu ya, secara cepat, bahwa inilah kondisi kondisi terakhir bahwa dia hadir di dalam dunia ini menyatakan kemuliaannya, dan kita yang hidup sungguh punya kekuatan juga seperti Yesus hidup. Itu kebangkitan Kristus di
Injil terakhir di pasal terakhir di Injil Markus, kebangkitan Yesus, dan itu yang menjadi penutup. Jadi mereka pergi bersemangat, ya. Saya tutup di renungan ini dalam Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Lihat ya, penginjil Markus menuliskan inilah permulaan Injil anak Allah, Yesus. Lalu dia adalah seorang hamba yang melayani, tetapi ditutup dengan pergilah para murid itu memberitakan Injil. Lihat, Injil yang bergerak, Injil yang bekerja, Injil yang aktif, Injil yang penuh kekuatan. Injil Markus sangat konteks sekali buat kita saat ini untuk kita mengerti bagaimana seharusnya orang Kristen hidup. Semoga perenungan firman yang singkat ini bisa menyemangati kalian dalam menjalani perkuliahan, menjalani pelayanan, pertumbuhan, pemuridan di kampus UPH. Supaya nanti pada saat lulus, pada saat kalian juga melayani sebagai dokter, betul-betul punya visi yang jelas, punya kekuatan yang jelas. Karena Tuhan pun turut bekerja bersama kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, apa yang kami belajar dan mengerti tentang Injil Markus, kiranya kami memiliki gambaran bagaimana seharusnya juga kami hidup, punya semangat menceritakan tentang Kristus yang menyelamatkan, Kristus yang telah memberi teladan, seorang yang bertindak, seorang yang bekerja, seorang yang melayani, seorang yang menyerahkan nyawanya. Dan kami juga percaya kalau Engkau menyertai setiap kami, karena Engkau telah juga menyertai para murid-murid yang mempertahankan imannya, sehingga mereka pun menyerahkan nyawanya untuk kemuliaan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelayan yang setia, pelayan yang melayani sampai menyerahkan nyawanya untuk kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo teman-teman, puji Tuhan FH hari ini udah selesai, dan juga biar kita sama-sama berdoa biar kiranya firman Tuhan dan juga persekutuan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua ya teman-teman. Nah, jadi selanjutnya aku bakal kasih tahu beberapa pengumuman nih. Jadi ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu bagi teman-teman yang menyaksikan dan menonton video ini dari awal hingga akhir, jangan lupa untuk mengisi Google Form yang nanti akan tertera di bawah ini ya. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Pengumuman yang kedua, apabila teman-teman tertarik untuk bergabung dan ingin ikut pelayanan bersama dengan kami, teman-teman boleh mendaftarkan diri baik dalam pelayanan pemusik, singer, usher, ataupun multimedia. Shining in the light of your glory. Lalu pengumuman yang ketiga, walaupun ibadah dan juga kuliah dilangsungkan secara online, akan tetapi Bible Study akan tetap berlangsung ya teman-teman. Bible Study juga akan berlangsung secara online, dan bagi teman-teman jangan lupa untuk mendownload aplikasi YouVersion terlebih dahulu dan membuat akunnya ya. Jadi topik yang akan kita bahas di Bible Study akan diambil dari aplikasi YouVersion ini. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you.
shining in the light. Nah, jadi kita udah sampai nih di penghujung acara dan kita juga sudah selesai nih pengumumannya. Nah, jadi teman-teman sampai berjumpa di FA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.